Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur bisa kembali berkumpul di Masjid Nafa ini setelah libur beberapa lama ya. Terakhir kita bertemu itu membahas hadis ke-18, yaitu tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan mengatakan bahwa tidak ada satu dosa pun, kecil maupun besar, kecuali pernah dia lakukan. Maksudnya adalah di masa jahiliyah. Jadi dosa teh geus wareg gitu kan. Aya nu wareg ku dosa mah. Nah, bagaimana nasibnya gitu kan? Semua dosa sudah dia lakukan. Nasibnya bagaimana? Maka Nabi bertanya, apakah kamu bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan na'am. Artinya dia sudah masuk Islam sekarang. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya persaksian itu, kata Nabi, menghapus semua dosa yang telah kamu lakukan. Dan Nabi pernah berkata kepada Khalid bin Walid setelah beliau masuk Islam, wahai Khalid, innal islama yajubu ma qablahu. Sesungguhnya Islam itu menghapus semua dosa yang telah lalu. Sampai ada orang yang masuk Islam, ada orang yang masuk Islam tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tapi kemudian mati dan masuk surga. Siapa yang bersyahadat ketika perang Uhud itu? Orang Yahudi datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku harus berperang dulu atau bersyahadat dulu, kata orang itu. Maka Nabi mengatakan syahadat terlebih dahulu. Dia pun bersyahadat, kemudian berperang dan syahid, sehingga menjadi orang yang masuk surga walaupun tidak sholat dan ibadah yang lainnya, hanya cukup bersyahadat saja. Amalnya setelah syahadat langsung jihad, langsung berjihad. Itu puncak dari keislaman itu kan jihad. Dan dia masuk ke dalam surga. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ke-19. Hadisnya dari Muaz bin Jabal. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin, tidak ada satu jiwa pun, kata Nabi, tidak ada satu jiwa pun, tamutu, mati, tashhadu, dalam kondisi dia bersaksi, dalam kondisi bersaksi, Allah ilaha illallah,
wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Yarji'u dzalika ila qalbin muqin, di mana keimanannya, kata Nabi, di dalam hal tersebut kembali kepada hati yang betul-betul yakin. Jadi ucapannya itu bersumber dari hati yang betul-betul yakin. Illa, kecuali ghafarallahu laha, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hadis ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Jadi tidak ada satu jiwa pun yang mati dalam kondisi bersyahadat la ilaha illallah wa anni Rasulullah, kemudian keyakinannya itu lahir dari hati yang betul-betul yakin, kecuali Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Makanya tidak heran kalau tadi ada orang bersyahadat, jihad, mati, masuk surga. Karena kalimatut tauhid itu salah satu fungsinya adalah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh sebab itu tidak ada orang yang beriman yang kekal di dalam neraka, itu gak ada. Selama punya keimanan, walaupun sebesar biji sawi, pasti akan masuk surga. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kira-kira hawe pokoknya masuk surga gitu. Apakah masuk surga langsung atau mampir dulu di mana? Di neraka. Cuma Bapak rek nu mana? Rek nu langsung atau rek nu mampir heula? Ngannya atuh langsung, manya mampir heula. Tapi kalaupun mampir, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, itu masuk surga. Wa in saraqa wa in zana ya Rasulullah, kata sahabat kan gitu. Walaupun dulu dia pernah mencuri, walaupun dulu dia pernah berzina, iya kata Nabi, wa in saraqa wa in zana, walaupun dulu dia pernah mencuri dan dia pernah berzina, itu masuk surga. Makanya Ahlus Sunnah itu tidak pernah menghukumi pelaku dosa besar sebagai kafir. Kalau ada orang menghukumi pelaku dosa besar kafir, bukan Ahlus Sunnah, tapi Khawarij yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu tidak boleh kita mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, kecuali sudah nampak jelas dia melakukan perbuatan, ucapan atau keyakinan yang memang membatalkan la ilaha illallahnya itu, yang kemudian disebut dengan nawaqid al-Islam itu. Selama tidak melakukan nawaqidul Islam, maka dia muslim. Ya, maka dia Muslim. Nah, jadi mamin nafsin tamut, tidaklah satu jiwa mati, gitu ya. Apakah dia berislam sejak lahirnya, sejak kecil, atau dia pernah kafir terlebih dahulu kemudian masuk Islam, kemudian mati di atas keislamannya itu, gitu. Makanya beruntung sekalinya lamun aya kafir misalnya syahadat heug maot harita, waduh eta mah bersih lah, bersih pisan gitu. Yang disayangkan itu ada kafir asup Islam terus Islamnya teu balik gitu. Aduh lebar. Ngan salila Islama lebih leheug tibatan kafir gitu. Lebih leung tibatan kafir. Dulu ada seorang dukun masuk Islam tapi asup nanti ke LDI.
Cing mendingan dukun mending LDI. Yang mending LDI mah Islam sanajan Khawarij. Ari dukun mah kafir. Gitu. Karena kebid'ahan lebih ringan daripada apa? Kekufuran. Gitu ya, kebid'ahan lebih ringan daripada kekufuran. Eta aya nulis status ngaco eta bahwa kebid'ahan lebih dahsyat daripada kekufuran katanya. Makanya kita berlepas diri dari Hamas dan pelaku bid'ah dan berwala kepada IDF cenah. Kan liar jelema teh eta teh. Masa berwala kepada IDF? Ya, ngaco eta jelema. Aya nu nulis status gitu, orang mana eta nya? Mun panggil di teke saya. Orang yang melakukan bid'ah itu selama bukan bid'ah mukafirah ya, bukan bid'ah yang membuat orangnya apa? Kafir ya muslim. Ada hak al-ukhuwah al-islamiyah di situ. Beda dengan yang melakukan kekafiran. Siga dukun kafir dukun mah. Mata di zaman Umar bin Khattab orang-orang yang melakukan perdukunan itu dihukum apa? Mati. Sihir, tukang sihir itu dihukum mati di zaman Umar itu karena kafir hukumnya. Nah, kemudian di sini dikatakan bersyahadat, bersaksi, dua syahadatnya. Yang pertama adalah syahadat lillah bitauhid, kemudian syahadat ar-risalah linabiyina birisalah. Jadi persaksiannya dua. Tidak cukup hanya satu saja. Orang misalnya bersaksi la ilaha illallah tetapi tidak bersaksi Muhammad Rasulullah can Islam itu. Begitupun dengan sebaliknya. Syahadat la ilaha illallah itu adalah pengakuan akan keesaan Allah, sedangkan anni Rasulullah itu pengakuan tentang kenubuahan dan kerisalahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti la ilaha illallah konsekuensinya tidak boleh musyrik, gitu ya. Tidak boleh musyrik, kemudian mengikuti semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan anni Rasulullah konsekuensinya nanti adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari la ilaha illallah itu nanti kita memahami bahwa Islam itu Pak, selain tauhid, kemudian taat, bara'atu juga minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut-penganut kesyirikan itu. Gitu. Jadi geus eueuh deui syirik dalam kehidupan kita. Hatta syirik-syirik yang berbalut tradisi, berbalut kebudayaan, bagi kita nggak ada. Gitu. Islam tidak anti tradisi, tidak anti budaya, tapi anti kesyirikan. Kalau ada satu tradisi budaya tidak bertentangan dengan Islam diterima, tapi lamun geus puguh syirikna ulah. Gitu. Ya, lamun geus nyembah ka Nyi Roro Kidul eta geus puguh syirik eta. Lamun geus kieu ka Nyi Roro Kidul syirik eta. Walaupun orang yang melakukannya punya pemahaman berbeda, gitu, menganggap ini kan budaya, ini tradisi, filosofinya seperti ini, bagi kita nggak bisa, nggak boleh kita meyakini tahayul, kelenik dan semacamnya, nggak boleh, dan wajib berlepas diri dari para pelaku apa? Syirik. Nah, eta Islam yang betul. Kemudian untuk melakukan keislaman itu maka harus anni Rasulullah, ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun aya jelema la ilaha illallah tidak melalui anni Rasulullah eta, maka la ilaha illallahnya itu tertolak. Sekarang Bapak bertauhid misalnya, meyakini la ilaha illallah tapi nu dituturkeun syariatna Nabi Isa, nu dituturkeun syariatna Nabi Musa. Muslim bukan apa? Untuk konteks hari ini
Bukan. Ya, seseorang dikatakan muslim bertauhid dalam konteks hidup kita hari ini kalau dia mengikuti Nabi kita Muhammad, baru dia menjadi muslim. Maka Umar dicarekan ketika membaca apa? Taurat gitu. Nabi mengatakan andai kata Musa masih hidup, wahai Umar, tidak ada bagi dia ke lapangan kecuali mengikuti aku. Mata tekeni Bapak maca Injil, maca Taurat, Bible no aya nama sebenarnya mah. Gak boleh. Kalau baca tujuannya apa? Kepentingannya apa? Kalau punya kepentingan untuk mendakwahi mereka masuk ke dalam Islam kena naon, tapi ngan saukur hayang apal teu meunang. Gitu. Tapi kan di dalamnya ada kebaikan, iya, ada kebaikan. Seperti di dalam Quran pun banyak kebenaran dan kebaikan, maka cukup bagi kita mengambil kebaikan yang ada di dalam Quran. Ya, data cukup alus hungkul, kudu benar gitu. Tidak cukup baik tapi harus benar juga. Maka kalau ada orang berbicara tentang Allah tanpa melalui Nabi Muhammad, eta teh kumaha? Tahayul eta pasti. Karena informasi kita tentang Allah itu, tentang la ilaha illallah itu datangnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan bagaimana agama ini, menafsirkan Quran. Nah, tafsiran Nabi terhadap Quran itulah yang disebut dengan sunnah itu. Jadi la ilaha illallah teh Qur'ana, anni Rasulullah teh sunnahna gitu. Makanya dalam Islam Quran jeung sunnah menjadi pokok hukum. Ya. Nah, gitu Pak. Jadi ini tidak boleh lepas. Ini mas sekali dua wajah untuk satu mata uang. Makanya di sini dikatakan fala tasihu ihdahuma illa bil ukhra. La ilaha illallah tidak sah kecuali dengan anni Rasulullah, dan anni Rasulullah tidak akan sah kecuali dengan la ilaha illallah. Artinya orang mengaku mengikuti Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, tapi musyrik gitu. Di satu sisi mempelajari sunnah Nabi, tapi di sisi lain masih kena tawasul ke kuburan, misalnya minta kepada orang mati, percayakan Nyiroro Kidul, datang kene kadukun, tatanya kene kadukun. Nah, itu tidak sah. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini harus dipahami. Nah, kemudian dari hadis ini kita bisa memahami juga bahwa setiap amal-amal kita itu tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sebanyak apapun amal yang Bapak lakukan, kalau matinya tidak dalam keadaan tashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah, habaan mansura, seperti debu yang diterbangkan. Matak lamun rek berehan, rek loba mere ka batu, rek tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, mere maweh ka papaja jalma teh dibenerkeun heula akidahna gitu. Benerkeun heula akidahna. Lamun akidahna syirik, musyrik, kufur, sebanyak apapun kebaikan sia-sia. Sebaliknya, kita yang belajar akidah yang lurus kudu leuwih hade tinu musyrik itu. Nya tuh. Lamun anu ngalakukeun kamusyrikan geuning meuni berehan ka batur teh, perhatian terhadap lingkungan, orang teh kudu leuwih teh kitu. Kudu leuwih teh kitu urang. Ulah eleh ku jalma-jalma anu musyrik. Di Jepang Pak lamun nyimpen sendal eta teh sok rapih ya Pak. Ya, rapih. Nah lamun di Indonesia
posisinya tara kieu sakapeung mah kieu sabelah blower begitu kadang nyangsang di tatangkalan gitu nyimpen di Jepang mah kieu padahal musyrik kata. Saya ninggali dina YouTube ada kemacetan di Jepang Pak panjang mobil teh aya motor hiji yang celik gitu kah dalam di Indonesia geus nyelip eta teh urang makan gitunya di Jepang mah teu bisa kieu kumaha eta gitu disiplin pisan gitu tah padahal agamana siga kitu lamun geus ngadeg dina ieu Pak ngadeg di zebra cross mobil teh areureuh nu ngadegna teh budak Pak ngaliwat ke si budak da urang mah nu meuntas aki-aki ge hayeuh we Pak digas we sakitu aki-aki nu meuntas teh nepikeun kasusukanna wae di pelakan laut nya eta kamalir payunan bumi Pak di pelakan laut di pelakan laut nepikeun ka buriha laut da Ciateul tukak di kebon gedang Pak ngomboroning laut Pak kuman ge pae sigana di dieu mah di Ciateul mah. Saya jadi berpikir beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, kenapa kita ini yang bertauhid kok bisa tidak sebersih, lebih bersih daripada orang-orang yang melakukan apa? Kemusyrikan itu. Itu kumaha gitu. Ini menjadi PR buat kita ini. Kita berbangga dengan akidah kita, iya memang harus bangga dengan agama kita. Tapi bagaimana konsekuensi dari akidah yang bersih ini? Harusnya kan pengaruh terhadap kehidupan kita gitu, bersih orang. Karena kemusyrikan itu kan najis kan? Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apa? Akidah. Najis secara akidah, bukan secara apa fisik. Tapi ada orang-orang yang kemudian ngagugulung kamusyrikan, tapi hirupna rapi, bersih, bager, kabatur, berenang, tepedit gitu. Nah ini jadi cambuk buat kita ini, introspeksi lah. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari yang terkecil dulu gitu ya, dari hal-hal yang sederhana gitu. Kita mulai dari sekarang. Kenapa? Karena sebetulnya kebenaran itu Pak, kebenaran itu kan sifatnya absolut. Itu bisa ada di mana saja itu. Seperti kebersihan, kerapihan gitu ya, memelihara lingkungan hidup, itu siapapun kan seperti itu. Rek Islam, rek ke Islam kan sama sebetulnya halnya seperti itu. Cuma kita menang pahala atau hante gitu kan. Nah untuk menang pahala kan akidahnya kudu apa? Kudu benar. Siga iyalah siga hiji tambah hiji kan 2. Rek cek ulama, rek cek pelacur, cek PSK. Kan anggar 2 hiji tambah hiji mah. Ya. Sugan cek ulama teh abi mah rek 3 hiji tambah hiji teh manya rek sarua jeung PSK. Cenah kan teu bisa siga gitu. Kenapa? Karena itu kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Dia bisa ada pada diri siapa saja, terlepas bagaimana akidahnya gitu. Korupsi itu jelek, berbohong itu jelek, khianat itu jelek. Itu kan nilai-nilai universal. Cuma pertanyaannya, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu ada pahalanya atau tidak gitu. Ya. Nah, untuk menjadi pahala di akhirat nanti kudu dibenerkeun heula akidahna. Luruskan akidah kita, baru dapat pahala dari kebaikan itu. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang kafir itu wa qadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti kelak orang-orang kafir itu kami hadapkan mereka kepada seluruh amal yang mereka lakukan, maka kami jadikan amal-amal itu seperti debu yang berterbangan.
Tuh, makanya Pak, innamal a'malu bil khawatim. Lamun Bapak, Ibu ingin setiap amal yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini betul-betul diterima oleh Allah, jaga itu akidahnya itu. Jangan sampai amal yang banyak itu terputus hanya sampai di dunia karena kita mati di atas kekufuran. Mudah-mudahan kabawa lebih ke akhirat gitu kan. Tapi syaratnya tadi, mamin nafsin tamutu tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Tak itu yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslim. Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim teetah. Cuma amal itu, khawatim itu biasanya tergantung kita sering melakukan apa dalam hidup kita ini. Makanya para ulama mengatakan man asya alaihi mata alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, biasanya dia mati di atas sesuatu itu gitu. Ini Pak. Jadi kalau Bapak ingin hidup di atas la ilaha illallah, ingin mati di atas la ilaha illallah itu, usahakan hidup kita pun diisi dengan la ilaha illallah. Baik pikirannya, ucapannya, keyakinannya, perbuatannya. Lamun otak Bapak liberal, otak Bapak sekuler, engke mautna oke bisi siga kitu gitu. Ya. Kan aya nama seueur Pak menyebut la ilaha illallah tapi otaknya sekuler Pak. Liberal. Khawatir nanti matinya pun di atas sekulerisme dan liberalisme. Jadi man asya alaihi mata alaihi wa yub'atsu alaihi, dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Nah itu, kalau kita ingin mati di atas tauhid, maka hiduplah di atas ketauhidan kita. Berarti kalau ingin seperti ini Pak, salah satu yang bisa kita lakukan selain konsisten adalah terus berdoa kepada Allah agar kita berada di atas hidayah itu. Mata kurang mati unggal poe oge ihdinas siratal mustaqim. Terus ihdinas siratal mustaqim. Jangan lepas. Kenapa? Ngarah maot teh siga kitu. Berada di atas jalan yang lurus. Cuma di sini diingatkan bahwa keyakinannya itu harus betul-betul muncul dari hati yang mungkin. Di dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara jujur di dalam apa? Hatinya. Jadi bukan hanya mengucapkan Pak, lantaran orang munafik oge mengatakan la ilaha illallah. Nah, inilah yang kemudian ghufira laha, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah Pak, nah kata para ulama, hadis ini menjadi dalil bahwa di antara syarat meyakini ketauhidan itu mesti diucapkan. Gitu ya. Mesti apa? Diucapkan dengan lisan. Gitu. Dan hadis ini juga kata para ulama mengisyaratkan akan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hanya dengan kalimat tauhid saja Pak, itu teh menjadi penyebab diampuninya apa? Dosa. Nah, hadis berikutnya, hadis ke-20 masih nyambung. Supaya orang itu mati di atas ketauhidannya,
Maka dalam hadis yang ke-20 dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, Nabi bersabda, "Lakinu mautakum," kata Nabi, talkinkanlah mautakum itu la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah ini salah satu caranya, Pak. Supaya apa? Supaya orang mati di atas tauhid. Lamun aya norek maut ulah diantep tong ditinggalkeun, tapi ditalkinan. Talkina ulah ngage surat Yasin panjang teuing. Panjang teuing. Kan aya hadisna aya, tapi hadisna teh dara roif. Iqra'u Yasin ala mautakum, kan gitu. Bacakanlah Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia. Nyatong boroning Yasin, Pak, nyebut la ilaha illallah wae cantang tu eta. Keur nurek maut, Pak. Tidak semua orang gampang. Ayeuna Bapak Ibu rek diapalkeun la ilaha illallah ngarah maut gampang, belum tentu. Kalimat yang begitu pendek bisa jadi terasa berat oleh mereka yang berada dalam kondisi sakaratul maut. Apalagi dalam beberapa riwayat, setan itu akan datang kepada mereka yang sakaratul maut, mengajak untuk masuk ke dalam Yahudi ataupun Nasrani. Gitu. Maka didampingi oleh saudaranya, kemudian ditalkinkan. Kalimat mauta di sini bukan orang yang sudah mati. Kata Imam Nawawi, al-mauta dalam hadis ini adalah al-muhtadhar. Apa al-muhtadhar itu? Orang yang sedang sakaratul maut. Nah, di kita banyak praktek yang memang talqin itu dibaca setelah dikuburkan. Ada orang beramal, ada di antara ulama ada yang beramal seperti itu. Bapak bisa baca keterangannya dalam kitab Fikih Sunnah, dijelaskan oleh Imam Said Sabiq itu, oleh Said Sabiq. Beberapa ulama mengamalkan talqin setelah apa? Dikuburkan. Tapi kalau kita melihat praktek-praktek Nabi, itu Nabi tidak pernah mentalkinkan orang setelah dikubur itu. Perintah Nabi itu adalah mentalkinkan mauta. Mauta di sini kata Imam Nawawi adalah al-muhtadhar, yaitu orang yang sedang didatangi oleh kematian. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir dari ucapannya minad dunya, dari dunia ini, la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Gitu kan Pak, saya baca Muhammad Natsir itu pendiri apa Dewan Dakwah ya, DDI itu ketika sakitnya itu hampir dimurtadkan karena beliau dirawat di rumah sakit yang bukan Islam lah, yang seringkali rumah sakit seperti itu kan punya misi. Kalau kita masuk rumah sakit seperti itu, kadang di hadapan pasien itu ada berhala, patung apa gitu. Sampai kadang ada orang bingung ngerek sholat kumaha ieu aya nu kieu gitu. Nah, itu pernah terjadi itu kepada Muhammad Natsir, tapi tidak berhasil. Ini perlu kehati-hatian juga bagi kita ini. Orang sakit usahakan masuk ke rumah sakit yang memang Islam gitu. Kecuali dalam kondisi darurat,
dan itu perlu pendampingan dari siapa? Keluarga. Jangan sampai dimanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu. Kumaha lamun maut murtad, urang teu apal kan gitu. Nah, ucapan la ilaha illallah ini Pak, berapa kali harus diucapkan oleh orang yang sakaratul maut itu? Cukup sekali. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah cukup, tidak perlu diulang lagi. Kecuali kata para ulama, kalau setelah itu dia mengucapkan ucapan lain, ngacapruk deui, ditalkinan deui, gitu. Terus seperti itu. Nah, maka menunggu orang yang sakaratul maut itu, mendampingi orang yang sakaratul maut itu sunnah itu. Sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Nawawi mengatakan wa yatadammanul hadisu. Hadis ini mengandung apa? Al-hudur, ajakan atau perintah untuk ada mendampingi indal muhtadar ketika ada orang yang sakaratul maut, litadzkirihi untuk mengingatkan dia, wa ta'nisihi menenangkan dia, kalau dia mati, wa igmadi ainaihi menutup apa? Kedua matanya, karena sok aya nu maot bolotot Pak. Pernah ningali nu maot bolotot gitu. Nah, eta teh disunahkan untuk ditutup matanya. Nabi mengatakan orang yang mati itu ketika dicabut nyawa itu matanya mengikuti kemana nyawanya itu dicabut. Jadi katinggali gitu. Nyawa orang teh katinggali ku diri orang sorangan. Nya kitu nya, teu percaya sok kan ya kealaman. Kelamun kealaman ku bapak ingat ke kajian poe ieu geura gitu. Benernya itu saja. Abi geus urang teh bakal ingat nu ditepikeun ku abdi. Dan Nabi mengatakan seperti itu. Nah, makanya kadang suka ada yang bolotot, beureum, tapi ada juga yang kieu terus. Nah, ditutup wal qiyami bi huquqihi, kemudian mengurus hak-haknya, wa hada mujma'un alaih, dan ini adalah hal yang sudah menjadi ijma'. Kemudian di antara pelajaran hadis ini menunjukkan bahwa mati itu, orang yang mau mati itu mengalami sakarat, makanya harus didampingi supaya dia bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ari sakaratnya naon Pak? Hah? Mabok? Bukan. Sakarat itu artinya rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang sedang dicabut apa? Nyawa. Namanya sakarat. Sakaratul maut. Nyeri ya teh Pak. Dicabut ngan orang beriman mah lalaunan dicabutna. Ruhnya teh nanti dia keluar seperti mengalirnya air dari apa? Poci. Tah lamun jalma kafir mah siga nu narik benanggol dinu kawat berduri mah berebet. Nah itu orang kafir mah dicabut nanti. Lamun orang beriman mah dia akan mengalir seperti air yang keluar dari apa? Poci, curulung gitu. Tapi nyeri tuh nyeri. Nabi wae nyeri. Nabi kan mengatakan innalil mauti lasakarat, kata Nabi. Ketika Nabi dicabut apa? Nyawa itu. Aduh, ternyata maut itu sakit, kata Nabi. Dan Nabi itu sakitnya 2 kali lipat dibandingkan umatnya. Jadi kita dengan Nabi itu lebih sakit Nabi sakaratul mautnya. Kemudian ditanya
kenapa ya Rasulullah? Apakah karena pahalamu 2 kali lipat? Ya, gitu. Karena pahalanya lebih apa? Lebih besar Nabi. Maka sakitnya pun 2 kali lipat. Nah, kewalah sabar ngalaman masing-masing. Gitu kan. Nah, anu teu nyerima, Pak. Orang yang meninggalnya tidak sakit mah hiji. Siapa? Hah? Bukan. Al-mujahidun. Dalam hadis dikatakan dalam Riyadhus Shalihin, orang-orang yang syahid itu kematiannya seperti kata Nabi digigit apa? Semut. Gitu. Urang ninggalina ada no hancur gitu kan, katembak kabur. Kita melihatnya mengerikan, tapi bagi mereka itu sebuah apa? Kenikmatan. Makanya para syuhada itu kalau ditanya apa yang kalian inginkan, kata Allah, ingin kembali ke dunia untuk merasakan apa? Syahid yang berikutnya. Nah itu namanya yang nikmat mah. Gitu. Maka Khalid bin Walid mah sedih. Ketika Khalid itu wafatnya di atas tempat tidur itu. Di atas kasur. Khalid mengatakan, aku mengikuti pertempuran sampai 70 pertempuran, kata Khalid. Dan aku berharap bisa mati di medan tempur. Tapi sekarang Allah menakdirkan aku mati di atas tempat tidur. Bapak bayangkan Pak, Khalid bin Walid itu ketika dimandikan itu bekas panah, pedang, itu semua ada di depan. Ini bersih Pak. Gak ada sedikit pun bekas luka-luka itu. Semua luka itu ada di depannya. Itu menunjukkan apa? Tara kabur tinu jihad. Ya, tara kabur Khalid. Maka lukanya semua di depan. Nah, Pak, jadi lamun hayang tenyeri mau teh jihad. Gitu. Kapan nak jihadna? Di orang pada jom-jom wae. Ya. Dah Pak, sampai di situ nih 2 hadis lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini sengaja hadis ini ditempatkan ke hadis ke-20 setelah hadis 19 karena memang ada kaitan termasuk dengan hadis apa? Ke-18. Kalau ke-18 kan berbicara tadi bahwa Nabi mengatakan syahadat itu menghapus semua dosa, kemudian dilanjutkan barang siapa yang mati. Jadi menghapus semua dosa itu Pak, kalau sampai akhir hayatnya dia tetap berada di dalam apa? Ketauhidan itu. Gitu ya. Makanya dilanjutkan. Nah, supaya orang itu bisa memperoleh la ilaha illallah di akhir hayat, maka tadi ada anjuran dari Nabi supaya kita menemani orang-orang yang sedang sakaratul apa? Maut. Keluarga kita, teman kita, usahakan supaya mereka mengatakan la ilaha illallah sebelum mereka apa? Meninggal, supaya dosa-dosanya diampuni. Nah, kalau dosanya diampuni tentu dakhalal apa? Jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita masuk langsung kepada hadis ke-21. Udah berapa lama kita belajar buku ini nih? Kalau diambil satu-satu tiap pertemuan bakal 3 tahun lebih ya beresnya. Nah, makanya kalau bisa 2 sampai 3 nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mangga Pak. Apa tipsnya Ustaz biar kita kan tidak menyepelekan pada selain tauhid? Tadi dicontohkan
orang-orang kafir itu mereka bisa tertib, teratur, bersih segala Iya. macam. Sementara kita mungkin yang penting mah tahu kita benar. Iya. Jadi AB terhadap hal-hal Iya. Sebetulnya kan antara akhlak dengan tauhid itu kan harusnya ada korelasi. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Nabi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau akhlak kita belum baik, menunjukkan iman kita pun belum sempurna, belum baik. Maka adab akhlak itu indikator, itu indikasi kebaikan iman seseorang. Jadi kalau ada orang mengaku imannya sudah baik tapi adabnya jelek, itu mah ngaku hukul, itu mah. Faktanya tidak, karena adab itu adalah hujah atau dalil fakta kebaikan akidah seseorang. Gitu ya. Nah, makanya ini harus jadi kesadaran buat kita. Cuma Bapak, yang namanya akhlak dan adab itu tidak bisa sebatas teori, tapi butuh apa? Pembiasaan. Adab itu kan ada dua, akhlak itu ada dua, ada jibiliyah, ada muktasabah. Akhlak jibiliyah itu akhlak bawaan. Ada orang bager teh geus diorok ngawe bager eta mah. Aya nu gede amplop ti baheula, nepi ka kolotna teh robah-robah. Nah, ada yang memang muktasab itu apa? Diusahakan, dibiasakan, sehingga menjadi apa? Kebiasaan. Contoh misalnya bangun sepertiga malam terakhir, itu kan pembiasaan itu. Ya, orang yang tidak membiasakan dirinya bangun sepertiga malam terakhir susah. Tapi bagi mereka yang membiasakan diri, awalnya sulit, kan lama kelamaan menjadi gampang. Bahkan tidur jam berapapun bangunnya akan jam segitu. Gitu. Nah, jadi untuk adab ini tidak bisa hanya sebatas diajarkan, dipahami, tapi harus implementasi. Gitu. Ada orang yang geus ngaji ninggali runtah, lihat sampah. Kan responnya bisa beda. Tapi sama-sama sudah ngaji, responnya beda. Aya nu lihat sampah teh hare-hare, apa kita teh runtah gitu. Tapi hare-hare. Ada juga langsung dicokot, dipicen ke tempatnya. Kok bisa beda hasilnya? Padahal ngajinya apa? Sama. Gitu. Ah, ini yang satu ini membiasakan diri untuk membuang apa? Sampah. No iya mah hare-hare. Gitu. Tidak pernah iya. Makanya Bapak sok biasakeun geura. Ninggali runtah di mana wae cokot. Nya lamun bisa gitu. Ngan ulah ngajakeun turun ka walungan bisi palin. Terutama bagi Bapak yang punya wewenang RT RW gitunya, kerahkeun warga teh itu. Kamari saya datang ke si Pak RW ieu susukan. Kalau teu ieu urang bersihan yuk duitna cenah ieu tuh nungguan wae duit urang mah. Kudu aya wae duit ti luhur, padahal kan kari turun mau pacul ngabersihan kan gampang urang makan gitu. Hese cenah ieu kelurahanna eueuh wae dana nya. Kan berpikirnya cana naon geus na duit wae mikirna gitu. Jadi lamun bebersih teh kudu meunang duit urang. Padahal kesehatan keur urang sorangan gitu leuwih tibatan duit. Loba beling, loba segala rupa. Ya memang nggak bisa sendirian ya seperti itu. Harus banyakkan gitu. Tapi ya gitu Pak. Kadang mentalnya mental uang wae orang mah. Nah jadi Bapak itu biasanya akidahnya bagus tapi adabnya jelek itu karena kurang pembiasaan. Gitu ya, kurang dibiasakan, tidak melatih diri gitu. Nah, hal ini biasanya akan mudah terbentuk pembiasaan itu kalau ditanamkan sejak kecil. Matakna barudak TK itu, anak-anak TK itu seharusnya kurikulumnya itu apa? Praktek.
anak-anak TK itu praktek membersihkan halaman kelas, membersihkan kerak kelas, merapihkan sendal, membuang sampah pada tempatnya. Kalau lewat di depan orang tua, punten, ketemu guru salam. Itu tadi ditanamkan. Kan ada yang bertanya tuh sama Pak Anies Baswedan itu, Pak Anies kenapa ya yang korupsi itu kebanyakan orang-orang pinter S1 S2? Kata Pak Anies dari sekolah TK heula sih kan gitu. Kenapa? Karena untuk akhlak dan adab itu bukan saatnya ditanamkan di universitas, bukan, tetapi di mana? Di TK. Gitu, di TK dibiasakan, harus dibiasakan mereka tahu mana hak mereka, mana hak orang lain, mana sesuatu yang boleh mereka ambil, mana yang tidak boleh mereka ambil. Kalau mau pinjem ngomong dulu, Pak, ada orang datang ke saya, ini orang kaya, mobilnya dipinjam oleh salah satu pesantren untuk acara. Geus kitu teu dibikeun deui. Mana mobil saya Mercy, Pak, dipakai ke ustad itu cenah. Nah, teu ngomong heula. Da saur ustad itu keun cenah si akang eta mah gampang lah. Nyebutna teh kitu. Bager cenah si akang eta mah gampang. Ini ustad loh, Pak. Ngagampangkeun ustad, nginjem mobil teu ngomong heula. Tuluy ditelepon bade ditanggut dugi iraha, gawe dugikeun ka abdi katampi S2 cenah di Madinah, bayangkeun, Pak. Itu orang itu belajar akidah tetapi adabnya seperti itu. Ustadz, padahal saya teh sudah ngasih sigra sama dia teh. Saya sudah ngasih enmek. Ayeuna Mercy saya dicokot. Mercy guring dicokot itu bebeja lah. Bapak, eta teh yang belajar, Pak, di luar negeri. Tapi adabnya siga kitu. Masa orang pinjem gak ngomong berarti itu TK heula sigana. Teu asup ka kober heula ka kelompok belajar baheula. Makanya Pak, Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak kepada Allah, kepada nabinya, kepada sesama manusia, kepada alam semesta. Aya ucing ujung-ujung ditalapun ku bapaknya teu boga akhlak teh bapak teh. Kadang urang teh sok hayang wae nalapun kucingnya, teh kucing teh salah teu naon gitu. Ngan saukur mentanya tuh talapung urang teh gitu. Nah, Pak, inilah PR Pak buat kita ya. Ya, kita belajar tauhid sekarang, berusahalah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Ibu-ibu aya patarosan teh? Waalaikumsalam. Saya kan meyakini kalau Allah itu yang maha memberi rezeki ya. Iya. Tapi ketika Allah menguji dengan berkurangnya masukan uang, Iya. misalnya uang cuma 1 juta tapi kebutuhan 5 juta. Iya. Di situ saya ada ketakutan gitu untuk mengeluarkan uang apapun yang harus didahulukan gitu. Iya. Semuanya itu udah menunjukkan. Iya. Toib. Akhirnya orang itu jadi nganggur gitu. Iya. Sering takutnya. Iya. Jadi kayak ada ketakutan takut datang lagi rezeki berikutnya. Iya. Itu rusak tauhid. Iya. Ibu punya 1 juta. Itu napas masih napas ke Ibu? Masih ya. Oksigennya nggak berhenti. Matanya masih bisa melihat. Telinganya masih mendengar. Nah, itu rezeki bukan? Nah, artinya perbaiki persepsi kita tentang rezeki. Ya,
kita sering memahami rezeki itu urusannya uang. Kalau uangnya bertambah rezeki. Kalau uangnya tidak punya rezeki. Sehingga ketika uangnya cuma 1 juta, sieun eueuh deui lamun disodakohkeun. Gitu. Kenapa? Karena itu persepsinya. Ada orang mengatakan, saya ingin kaya, cina gitu. Supaya apa? Supaya mengangkat derajat. Oh, berarti dia menganggap dirinya rendah karena kemiskinannya itu. Berarti dia menganggap tinggi rendahnya itu apa ukurannya? Harta, betul nggak? Nah, iya. Orang kalau sudah persepsinya salah, ya akan salah kesananya. Maka yang pertama harus kita benahi adalah persepsi kita tentang rezeki. Benahi dulu. Yang kedua, harus kita pahami kalau kita meyakini Allah yang menjamin rezeki kita, lalu ketakutan terhadap rezeki itu muncul dari mana gitu? Kok bisa di satu sisi kita meyakini Allah pemberi rezeki, tapi di sisi lain kita khawatir dengan urusan apa? Rezeki. Berarti ada yang salah dengan akidah kita. Urusan nanti kemudian uang tinggal 1 juta, kemudian mana yang lebih prioritas itu urusan lain. Bicara prioritas itu, mana yang lebih urgent dulu, mana yang tidak penting, mana yang bisa apa? Diakhirkan. Nah, itu urusannya lain. Tetapi sebelum mengurus itu, perbaiki dulu keyakinan kita bahwa Allah yang mengatur semua urusan rezeki kita. Jangankan kita manusia, binatang saja siapa yang ngurus rezekinya? Allah. Ya, kita dalam perut ibu, bayi, janin, nyari rezeki enggak? Enggak. Tapi rezekinya ada enggak? Nyamperkeun sorangan. Melalui apa? Melalui makanan ibunya. Eta teh janin teu bisa nanaon. Kemudian kita lahir. Setelah lahir kita menjadi besar, kita belajar menjadi pintar. Maknya geus pintar jadi teu boga rezeki, kumaha? Keur bodoh wae rezekina dijamin ku Allah. Dijeraweuteun ayeuna geus jadi pinter, jadi eueuh rezeki, beuki loba deui rezekina. Dan lebih banyak lebih baik lagi pasti. Cuma tadi berarti ada sesuatu nih. Nah, masalah nanti cuma ada segini nih, berarti harus apa dulu? Itu mah siasah namanya ya. Jadi manajemen itu mah manajemen apa? Keuangan gitu. Yang biasanya memberi kepada si fulan untuk sekarang mungkin memberinya dikurangi dulu. Karena kan dalam Quran pun kalau berinfak tidak boleh bro-broan kan? Tidak boleh juga terlalu apa? Terlalu pelit. Nah, nggak boleh terlalu pelit. Jadi misalnya biasa nih uang 5 juta bisa ngasih ini, bisa ngasih ke si fulan, bisa ngasih ini. Sekarang ditakdirkan misalnya uang rezeki berbentuk uangnya berkurang. Mana yang lebih urgent dulu? Siapa yang harus dikasih? Siapa yang belum dikasih dulu? Gak jadi masalah kalau memang itu motivasinya. Tapi kalau motivasinya kekhawatiran akan habis rezeki Allah, itu yang salah. Karena ciri orang yang kehabisan rezeki itu apa? Mati. Ya, lamun geus maot beak rezekina, berarti selama hidup pasti rezekinya ada. Cuma tinggal kita memperbaiki persepsi kita tentang apa? Rezeki itu. Gitu ya, nu jamin mah surga. Nah, lamun surga kudu stres orang teh mikiran surga teh. Kudu kulantaran stres, kudu mikiran kumaha ya asup surga lah gitu tah. Tapi asa can pernahnya orang stres pikiran surga. Ibu ayah pernah stres pikiran surga? Asa can pernah. Nah, gimana Bu?
Ada lagi nggak Bu? Sudah ini teh Ibu? Atas, Pak, ayah dari cekap. Siji dari wae mangga. Nyambung yang tadi masalah rezeki Ustaz, bahwa pengertian rezeki akan menghampiri kita itu Ustaz. Pak, rezeki orang itu kan sudah ditetapkan di dalam perutnya kan. Ketika ada apa janin usia berapa itu teh? 120 tahun ya? 120 hari, 20 tahun. Panjang-panjang teh umurnya. 4 bulan ya. Wa kutiba rizquhu wa amaluhu syaqiyun au sa'idun kan gitu. Ditetapkan rezekinya, ditetapkan apa? Amalnya gitu. Artinya rezeki itu memang sudah ditakar segitu. Cuma kan kita nggak pernah tahu takaran rezeki kita itu seberapa. Nah, karena ketidaktahuan kita, maka kita diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha, dan berusaha itu adalah ibadah. Jadi kita bekerja itu sebetulnya apa? Bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki yang sudah ada dan melaksanakan perintah Allah gitu. Lamun kita tidak ikhtiar, aya rezeki nanti. Ayah ngandoraka gitu, dosa kita. Ada orang gak kerja Pak, bunga, kaya dia. Dari mana? Menang warisan. Santai we Pak. Ayah tetangga saya di kebun gedang, bunga kacida nepi ka maot Pak, tapi teu digawe. Dari mana? Dari warisan dulu. Warisan orang tuanya dulu. Dari warisan itu beli sawah, ada yang beli angkot, nepikeun ka sabaraha hiji angkotna, aya nu bikin kontrakan. Maneh namanya sewe Pak, gak kerja tapi uangnya terus mengalir. Dari mana awal? Dari warisan. Gitu. Ya, nah makanya kita bekerja itu sebetulnya karena menjalankan perintah Allah. I'malu kata Allah, bekerjalah kalian, beramallah fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat nanti amal-amal kalian seperti apa. Nah, jadi kita bekerja itu karena memang diperintah, mencari nafkah diperintah. Pak, atau lamun misal aya nu muka warung 24 jam Pak, teu beunghar-beunghar. 24 jam teu beunghar-beunghar. Gitu. Ada yang bisnis ini, bisnis itu, gagal woy. Saya Pak datang ke Tasik, muka pabrik sendal saya di Tasik. Boga kieu-kieu ge boga pabrik sendal baheula saya teh. Ditipu ku pagawe bangkrut Pak. Balik ke Bandung, bikin baju, kaos, gamis, bangkrut tepikeun ka ayeuna. Segala rupa Pak. Tapi terbengar-bengar gitu. Nah, gitunya. Nah, cuman nanti ketika bekerja, berbisnis ada ilmunya juga yang harus. Jadi itu semacam sunatullah. Lamun sekarang kan al ilmu qoblal qauli wal amal, itu berlaku segalanya. Nah, orang-orang yang bisnisnya mungkin sukses, yang memang takdir rezekinya apa? Uangnya itu besar gitu oleh Allah tuh. Rezeki berupa hartanya memang ditakdirkan banyak. Di satu sisi dia berusaha juga dengan ilmunya gitu kan, akhirnya antara usaha dengan takdirnya ketemu benar kan gitu Pak. Tapi sehingga saya kesusaha itu benar kayaknya gitu. Babati rezeki saya dinu jalan ulahin ayeuna keur mimitian deui aya teh Pak dagang kopi ayeuna teh. Tadi geus ditelepon deui ku orang Garut, aya nu nawarkeun kopi cenah sakieun. Ieu mah teu apalnya urang mah nya rezeki mah mantap usaha we terus dah. Eta mah kewajiban, Pak. Kewajiban gitu ya. Adapun rezekinya mah kadang Pak orang usahana di dia rezeki nama di mana? Makanya rezeki itu Pak ada yang memang kita usahakan, jadi datang kepada kitanya itu melalui jalur apa? Usaha kita. Ada yang
datang dengan tidak diduga-duga rezeki itu. Nah itu kenapa? Karena memang sudah diukur oleh Allah. Gitu, ini rezeki yang oleh Allah sengaja didatangkan karena dia berusaha. Ada yang didatangkan karena dia beristighfar, kan gitu. Karena dia menyambung silaturahim. Kata Nabi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, sambunglah apa? Silaturahim. Nah gitu Pak, jadi rezeki mah atos ditetapkan, gitu, ditetapkan. Tapi apakah Allah bisa menambah rezeki? Bisa. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim. Makanya para ulama mengatakan ada takdir yang bisa dirubah dengan tadi seperti doa silaturahim, yaitu takdir yang ada di dalam perut ibu itu. Nah, gini Ustaz, eta cenah umur 30 tahun geus maot cenah ngora kene, padahal silaturahim wae nyaboa lamun teh silaturahim 20 geus maot cenah. Gitunya, tapi maotna 30 lantaran silaturahim wae gitu. Kan teu apalnya. Nah, makanya Pak, yang kita pikirkan itu bukan urusan rezeki, tapi yang kita pikirkan itu adalah tugas kita di dunia ini apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, eta nu di pikiran urang mah ibadah gitu. Nah, dan bekerja itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kapan diperintahkan? Tawakal, ikhtiar, nya doa, zikir, itu kan semua dari kita. Pikir, ada di kita hukum kalau di Quran teh. Tafakur, tazakur, ikhtiar, tawakal, semua ibadah kita kepada Allah yang harus kita lakukan. Namun tidak dilakukan, kita berdosa kepada Allah. Ada pun urusan rezeki mah bablaskeun mah gitu. Tah eta wae ibu-ibu tah dina aya nu ngirim video ka saya nempok karedok, Pak. Aduh cenah ieu geus urang dahar karedok tong mikiran dunia, aya mikiran karedok bae teh da dunia mah teh. Geus di ieu ku Allah geus diurus apa? Geus lah tong loba mikiran dunia nama geus we urang mikir ieu cenah urang ngaredokna gitu. Padahal karedok teh teh bagian di dunia, tina dunia oge sabenerna. Aya videona sok teangan ku Bapak. Gitu eta gara-gara karedok tapi kapoho ka alam dunia Pak. Gitu. Ya hari rezeki mah geus diatur. Cek apa terus 11 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.